Yang pertama, pistol round pertama di series kita juga yang pertama antara Bigetron Arctic berhadapan dengan Beast, di mana Bigetron baru saja pakai jersey away-nya kayaknya tuh berwarna hitam, dan Beast sudah ready juga tentunya untuk bertempur karena ini adalah elimination match. Siapapun yang kalah di sini harus gugur dari VCT Indonesia stage pertama, dan yang menang akan berhadapan dengan Boom Esports nanti di match ketiga. Realize Do or die. Untuk kedua tim tentu they only have 2 lives left jika ingin melanjutkan asa mereka untuk maju sampai ke final dan mewakili Indonesia. Tapi gue mau highlight sedikit nih Zar. Zar biasanya kalau bermain Viper di Icebox itu sangat sedikit pasif gitu. Dia menjadi anti flank gitu. Jadi makanya Beast itu confident banget nggak ngepikin juga. Tapi ada Lilo yang melakukan kontak dengan pemain BTR langsung rendezvous out karena dia takut untuk commit ke duel tersebut. Ada Cut yang bermain di arah pipes sedikit agresif untuk melakukan jiggle pick, tapi memang Beast tampaknya bergerak ke arah A main. NRKS pun sudah melancarkan drone-nya untuk mencari pemain-pemain dari BTR, tapi tidak ketemu siapa-siapa, hanya bertemu dengan Cut yang juga ke-tag di situ. Informasi sudah dapatkan, tapi lihat ada 3 pemain BTR di arah A. Sementara itu Nakia pun akan memimpin jalannya penyerangan. Sayo berada di bawah rafter, maksudnya di balik generator sudah ada wall yang dilesatkan oleh seorang Noisy Boy untuk ngedelay push sedikit demi sedikit karena memang barrier orb itu cukup OP kalau bermain lawan pistol. Cukup sulit untuk menghancurkan barrier orb tersebut nih Bang Kocul. ya, dimana wall yang dibangun, gue setuju, kayak dimana di Pistoron wall itu akan sangat mengganggu. Tapi untungnya juga dari Bigetron, begitu wall yang dibangun mereka langsung fokus untuk menghancurkan satu sisi temboknya supaya tetap bisa membuat pemain-pemain dari Beast insecure ya. Wah, wall gue hancur satu nih, dan udah mulai melakukan pergerakan dari Bigetron Arctic melalui elbow, tapi terdelete oleh Sayo. Maksud gua rupanya di sini Beast mendapatkan 3 kill cepat. Nge-trade yang begitu baik dari Beast sehingga membuat permainan dari Bigetron Arctic harus dipaksa untuk melakukan tekanan yang begitu berat karena tersisa 2 pemain saja dari Bigetron Arctic, sementara dari Beast masih ada 4 pemain. Mungkin didapatkan oleh Nakia, masih ada Vascalis yang berhasil dapetin trade killnya. 1v3 situation. Vascalis dengan 70 HP, dan lagi foto keluarga dari Beast di backside bertiga ngepick triple pick langsung. Begitu kelihatan langsung dihabis-habisan sama Beast, ditembak semuanya ya. Dan Vascalis harus hilang di round tersebut. Dan Pistoron yang cukup kuat menurut gue dari Beast. Mereka bermain default, mereka bermain pasif, tapi ketika wall yang dibangun rupanya tadi dari Noisy Boy, dari Bigetron ke arah orb langsung dihancurin satu sisi, membuat pemain-pemain Bigetron masih insecure yang kayak gue bilang. Wah, wall gue hancur satu, mereka masih aware, masih stay fokus untuk jagain angle mereka masing-masing. Dan memang Sayo berhasil dapetin Zar dari arah elbow, tapi trade yang cepat dilakukan oleh Beast ketiga pemain Bigetron sehingga menjadi posisinya 2 lawan 4. Itu udah sulit untuk Bigetron. Nah, Pistoron dimenangkan oleh oleh Beast, dimana sekarang adalah SOP round untuk Beast, dimana Budimaster juga udah lewat, tapi dia balik lagi ke garage. Ketahuan oleh Lilo, langsung di shutdown dari Budimaster. Satu pemain hilang cepat dari Bigetron, dan Nakia bermain dengan Marshall mencari sekedar informasi tapi belum mendapatkan informasi apapun. Dan dari Beast, karena ada satu pemain yang tumbang di arah B, mereka akan coba untuk melakukan inisiasi ke arah B side. Dan Cut akan bertemu dengan NRKs, coba untuk tapping dengan klasik, tapi belum ada yang connect 26 damage doang rupanya ke arah NRKs. Dan sekarang Beast masih pelan, mereka masih belum mau terlalu terburu-buru untuk masuk ke dalam B side-nya. Mereka masih working, masih cari informasi, checking angle semuanya. Mereka nggak mau sampai memberikan presence yang berlebihan sehingga pemain-pemain Bigetron melakukan fast rotate. Yup, lagi-lagi mereka pun memiliki senjata yang cukup superior, tapi lagi-lagi ada 2 flank dari BTR. Sayo bersama dengan Vascalis akan mencari Zar, tapi Zar pun masih standing strong di arah garage. Bersembunyi di balik posisi, tapi Sayo tertag oleh Sayo membunuh seorang Nakia dengan Sheriff di situ. Mika pun ikut ke dalam pesta tersebut, harus tumbang, tapi masih 3 lawan 4 di situ. Sayo lagi-lagi dengan Sheriffnya, double kill dikantongi oleh seorang Sayo dengan Sheriffnya, tapi Zar lebih sigap dan lebih berani untuk melakukan swing tersebut karena tahu bahwa BTR itu senjatanya nggak terlalu superior, senjata pistol doang. Tapi tadi Sayo memang lagi on point banget sih dengan Sheriffnya, double kill yang sempat sedikit menggentarkan Beast kayaknya. Tapi lagi-lagi emang itu tadi Beast cuma melakukan light buy sedikit, ada Spectre, ada Marshall, dan sisanya itu pakai round pistol, sisa pistol dari pistol round tadi nih Bang. Ya, menurut gue tadi sebenarnya terlihat sedikit mengerikan
Dan untungnya Zar mengambil timing begitu baik ketika posisi Anarchist yang ke-delete dan Sayo mundur, dia langsung memilih untuk run and gun. Itulah this is how you play Spectre ya, run and gun itu benar-benar superior banget untuk Spectre itu sendiri, dan itu berhasil dilakukan oleh Zar sehingga tidak adanya terjadi thrifty moment dari Bigetron. Dan sekarang full buy round dari Bigetron sudah standby itu di atas ya. Udah menunggu adanya mungkin yang crossing pemain-pemain dari BIS, tapi pemain BIS masih ada di garage. Tapi ada 3 pemain dan Nakia. Oh my god, berhasil mendapatkan Vascalis yang masih menjadi Arjuna memegang panahnya, mengeluarkan shock dart, tapi tidak kena ke siapapun dari shock dart tersebut. Dan bahkan ketika Nakia dapetin 1 kill ke arah mid, BIS gak jadi ke arah B, yang artinya side-nya Cut tuh gak laku, spotnya Cut gak laku. Tapi mereka harus menghadapi Sayo yang sepertinya mulai memanas mesinnya. Udah ada Oldron yang berhasil dihancurkan juga, masih berdiri di atas pipes, coba mencuri 1 kill, gagal dapetin kill karena Anarchist mendapatkan one tap Sheriff, memasang sebuah barrier orb dari Budimaster, dari Noisy Boy dengan wall yang begitu spektakuler. Gak di-expect oleh Nakia bahwa akan ada Noisy Boy di sana. Langsung terdelete 1 pemain, 3 lawan 4. Ini adalah bonus round untuk BIS. BIS bisa saja memanfaatkan bonus round ini, tapi masih ada Budimaster dengan wakilnya. Tapi Lilo bersama dengan Mika masih melakukan terakhir. One v one situation, but this is Cut dengan tembakan vandalnya membuat pemain-pemain BIS harus tumbang di arah side E. Tapi menurut gua itu menjadi round yang cukup mahal untuk Bigetron Arctic, sementara BIS hanya memainkan bonus round mereka, yang artinya Bigetron Arctic sepertinya harus ada yang membeli Light Shield ataupun membeli Spectre di round keempat ini, Realize. Ya, gue setuju banget ini. Meskipun mereka kalah, tapi BIS itu bisa nge-deal damage secara ekonomi ke arah BTR. Mereka kehilangan beberapa weapon. Itu lu lihat sendiri, itu sedikit mix by. Ada Sayo yang menggunakan Guardian, dan Budimaster dan Vascalis pun hanya bisa menggunakan Spectre. Tapi lu lihat Cut lagi-lagi. Agresivitas di arah green ter-tag oleh Recon, tentu harus bermain sedikit lebih pasif. Nge-spot main dari bisnis itu. Ada Anarchist juga bersama dengan Lilo pun sudah down dan ke-tag oleh seorang. Sementara lagi-lagi Sayo suka banget kayaknya bermain di arah pipes nih. Suka banget dia sama pipa kayaknya. Sayo di arah pipes masih berdiri tegak. Ada Nakia juga yang agak sedikit mewanti-wanti presence dari Sayo di situ. Bersama juga dengan Budimaster, tentu senjata Spectre bukanlah senjata yang diidolakan jika ingin bermain close range. Ada Poison Cloud sudah dibuka, tapi Sayo bermain cheeky angle. 3 orang pemain, jika you push it up, you can get the kill. 1 kill ke arah Mika. Dismiss langsung keluar, mundur, dan bermain lebih defensif. Ada Snakebite juga dari Budimaster yang melakukan delay push, tapi Lilo tidak ingin temannya mati begitu saja. Dia ingin mencari keberadaan dari pemain-pemain Bigetron di sini. Bertemu dengan Sayo di fight, tapi nggak bisa melakukan duelnya. Dapat kill ke arah Sayo, tapi belum bisa menemukan Budimaster yang berdansa di balik fight. Harus mati di tangan Nakia. 3v4 situation untuk BIS. Vascalis pun masuk dengan Spectre-nya. Planting dilakukan oleh seorang Zar, dan itu merupakan plan yang cukup nyaman bagi BIS. Sementara BTR terpaksa bermain retake lagi. Noisy Boy masih memiliki Vandal, masih bisa bersuara dan masih bisa menjawab jika ingin membalaskan kematian dari Sayo dan Budimaster. Tapi ada toxic screen yang dibentangkan oleh Zar yang menilai pushnya langsung turun dari rafter, tapi tertangkap oleh Zar. Seorang Noisy Boy, Cut pun turun menjawab pertanyaan tersebut, berhasil ke seorang Zar. Tapi ada Cut juga double kill situ. Cut dashing out, masih mencari 2 pemain Anarchist dan Nakia. Masih mencari oleh seorang Cut. On a mission, triple kill oleh Cut. Bloodstorm dibuka, mencari Anarchist. Akankah bertemu, tapi tidak. Cut lompat-lompat, tapi gak bisa mendapatkan kill. Oh my god, this guy is insane, but does he has the time? Yes. Apakah dia punya waktu? Ada. Dia punya waktu, dan Cut, the goddamn Wonder Child is here to make a statement. Cut, welcome to VCT Indonesia. Wah, ini yang udah ditunggu-tunggu sama fans BTR tentu. Cut kalau udah bisa step up, ini memang kebahagiaan lah buat pemain-pemain BTR, dan dia bisa nge-prove bahwa dia lagi step up kali ini. Gila, tapi tadi trade mengerikan pas 1v1-nya di mana Anarchist pinter banget, dia bermain di balik Cloudburst yang buang oleh Cut gitu kan ke arah elbow, dan Cut crossing ke balik Cloudburst tersebut, dia kabur coba ngecek maksud gua ke arah orb, dan Anarchist sayangnya nggak bisa dapetin timing tersebut, dan artinya posisinya ke reveal langsung oleh Cut, dan itu bisa di shutdown begitu saja karena darahnya emang udah low dengan Blastorm. Dan sekarang 2 sama, kali ini gantian BIS yang harus melakukan eco, tapi masih ada Blastorm dari Nakia
Ini seperti yang gue bilang mungkin akan ada duel antara Nakia dan juga Cut sama Jet Player yang begitu agresif. Tapi 3 kunai sudah hilang, sisa 2 kunai doang dari Nakia. Apa yang akan dilakukan oleh Nakia? Mencoba mendapatkan kill dengan kunai-kunai tersebut supaya bisa nge-refresh lagi, balik ke 5 kunai lagi dari Blast Stormnya. Tapi dari pergerakan Beast masih belum bisa untuk terlalu agresif untuk masuk ke arah yellow. Mereka masih bermain di arah green, bahkan memilih untuk mundur terlebih dahulu. Tapi Vascalis akan menunggu timing untuk menggunakan Old Drone, mencari informasi di arah mid. Dan Zar sudah terekspos posisinya berada di arah tube dan langsung memilih untuk mundur. Dan ini adalah Jiggle Budimaster, teknik Jiggle Budimaster. Seperti yang dia lakukan di semua sisi, dia sering sekali menggunakan jiggle-jiggle-nya untuk mencari informasi. Dan stack pas sudah dilempar, tapi Lilo dengan sheriffnya menumbangkan Sayo. Kali ini Budimaster terjepit. Dia coba berusaha sebisa mungkin untuk bertahan, tapi Narkis Hunter's Fury-nya membunuh Nakia. Ini berbahaya. Narkis sayang sekali dia nggak bisa dapetin kill ke musuh, malah dapetin kill ke temennya sendiri, yaitu Nakia. Memang akan ada sebuah Spectre yang bisa di-recover, tapi waktu terus berdetik dan udah ditungguin juga oleh Vascalis. Dan Narkis harus tumbang. Menurut gua sedikit minor mistake dari Beast dengan Hunter's Fury yang dilesatkan kena Nakia yang mungkin udah kena attack hingga low HP, hingga Nakia harus ter-take down oleh Hunter's Fury-nya temen sendiri. Wah, bener itu. Nakia bingung tuh, why you're shooting me, I'm your teammate. Tapi ya the damage has been done. Mungkin sedikit misplay dari tim Beast, miskomunikasi. Ya Hunter's Fury emang kalau maksudnya kayak tadi mungkin Nakia pun udah sedikit low ya, tadi sempat berduel dengan Cut dan akhirnya terkena impact dari Hunter's Fury Anarchize. Dan memang sedikit misplay, tapi ada Viper Speed yang dibuka oleh Budimaster untuk nge-deny side A itu Viper Speed yang cukup sulit untuk menjelajahi Viper Speed tersebut karena look at the radius of that ultimate. Tapi Beast pun gak takut dan gak gentar. Kayaknya mereka udah gue bilang berkali-kali sangat ngotot untuk menangin teritori atau area-area choke point. Tapi Sayo with something to say. Nakia harus tumbang di tangan Sayo, dismiss out karena sedikit takut bahwa ada trade yang akan terjadi. Tapi dia aman-aman saja di balik di under rafter di sini. Sementara itu pun pemain dari Beast tampaknya masih ingin memenangkan A-side, sementara Cut pun masih sangat pasif bermain di arah green. Tapi lagi-lagi ada Mika dengan resurrection yang membentangkan wall, langsung ngebangunkan seorang Nakia. Your duty is not over, you still have something to do. Tapi lihat Zar, lagi-lagi yang gue bilang sebagai agresif lurker. Sementara itu Vascalis pun dengan drone-nya nge-track seorang Lilo. Tapi lihat Zar, pergerakannya sudah berada di kitchen, udah di-call sama Zar untuk rotate ke arah B, tapi akan bertemu dengan Cut. Wah, Cut, you have to be able to do something karena Zar, lihat posisi Zar udah berada di arah kitchen dalam bahkan. Tapi Cut nge-spot pemain-pemain Beast, dia akan nge-call backup. Tapi lihat Zar udah berada di second level di sini, langsung nge-spot Cut dan membunuhnya di arah yellow. Sementara itu Viper Speed langsung dibuka dan dibangun juga Viper Speed balasan oleh seorang Zar, tapi kalah dengan Noisy Boy yang masuk dan berani nge-push Poison Cloud Viper Speed tersebut, dan Viper Speed tersebut pun hilang yang akan mempermudah retake oleh Bigatron. Sementara itu masih imbang, masih fair and square, 4 lawan 4 di sini. Vascalis memiliki recon, sementara Lilo memiliki tour de force. Akankah Budimaster melakukan defuse? Tapi Lilo bersama dengan Budimaster pun satu kill. Each and every one of them, tapi ada Narkis dan Nakia. Vascalis mendapatkan kill juga di situ, menyisakan hanya dirinya sendiri karena harus mencari seorang Narkis dan Lilo yang berduaan di sini. Memiliki koordinasi yang cukup baik, tapi Vascalis tampaknya harus nge-stick di situ, hanya di tap. Akan bertemu dengan seorang Anarchize, satu kill ke arah Lilo. Gak punya banyak waktu lagi, you have to stick it, but you can't karena Anarchize is 200 IQ di sini. Mendapatkan killnya akhirnya ke Vascalis, bermain dengan sabar, nggak melakukan overpick. This is something fresh from Beast. Ya, ini menurut gua bagus banget dari Beast, meskipun tadi momentumnya sebenarnya sempat patah ya dari Zar yang membuka Viper Speed tapi berhasil di shutdown oleh Noisy Boy. Tapi kill ke arah Cut tuh menurut gua jadi kill yang penting dari Zar yang melakukan flank ke arah kitchen. Dan di sini menurut gua nice banget dari Lilo yang mencoba untuk melakukan agresif pick keluar toxic screen, dapat satu kill, rendezvous out dan dari positioning dan bermain 2 lawan 1, dan mereka ketika 2 lawan 1 pun bermain sabar gitu. Dia membiarkan Anarchist duluan yang nge-reveal, ngebuka badannya ketika tapping diffuse pertama dari Vascalis, sehingga Vascalis nggak bisa dapetin kill ke arah Anarchist. Tapi sekarang kita melanjutkan lagi round ke-7 dan standby 2 pemain di arah tuh coba di spray to the smoke.
gak menemukan siapapun karena memang gak ada siapapun di sana. Zar udah expect kalau mungkin saja Bigetron akan melakukan push ke arah top, dan dua pemain tersebut sudah diabsen oleh Zar. Dua pemain tumbang sekarang dari Bigetron. Tersisa 3 pemain, dan Vascalis memang punya Hunter's Fury, tapi nggak mungkin Hunter's Fury tersebut akan digunakan di waktu ini karena belum ada advantage apapun yang bisa didapatkan oleh Bigetron. Dan pengambilan Ultimate Orb dari Zar di arah B untuk mengumpulkan Viper Speed-nya lagi. Oh, Toxic Screen-nya menutup arah undertube. Dia nggak ngelihat posisi Vascalis yang nyebrang dari arah tube Anarchist, tapi ini bisa jadi big flank untuk Anarchist, dan benar saja mendapatkan Budimaster yang coba untuk ngecek ke arah mid, dan bahkan Nakia juga sudah mendapatkan Vascalis. Tersisa Sayo, seorang diri sisi Sayo. Sheriffnya perlu di-respect seperti yang gue bilang. Sheriffnya perlu di-respect, gak boleh terlalu takabur Momentos, dan Lilo untungnya bermain begitu sabar, bermain begitu disiplin dengan bisa mendapatkan Sayo dari arah Yellow. 3-4, Beast mulai memimpin, tapi ekonomi sekarang dari Bigetron masih bisa melakukan full buy. Tapi ini bisa jadi full buy terakhir dan masuk ke Baiko Cycle dari Bigetron kalau mereka kalah di round ini. Dan Beast, kalaupun mereka kalah di sini, nextnya mereka masih bisa melakukan full buy karena ekonomi yang udah mereka bangun di 2 round terakhir ini. Yap, Sayo dengan Sheriffnya lagi-lagi bisa berkata-kata juga pastinya. Tapi tadi memang dari BTR itu, ya mereka persenjataannya memang nggak terlalu mumpuni, hanya bisa membeli klasik. Tapi Lilo lagi-lagi agresif pick, langsung rendezvous out, itu cukup bermanfaat karena dia bisa ngecari info, cari keberadaan pemain BTR kalaupun nggak mau komit ke fight-nya. Nakia lagi-lagi spraying through the wall, nggak menemukan siapa-siapa. Sementara lagi-lagi Beast ini dengan defaultnya sangat sabar. Ada drone juga yang dilakukan oleh Anarchize, yang dimana Cut pun langsung was-was sedikit bersembunyi di balik pipes, langsung lompat untuk melakukan repick. Sementara Anarchize pun mencium bau-bau kecurigaan di sini. Dan Beast pun memperlambat tempo mereka karena mereka tahu round ke-7 ini sangat krusial. Tapi lagi-lagi Zar, look at him flanking like he is James Bond. Di bawah Vascalis pun nggak sadar bahwa ada seorang Zar di situ. Zar lagi-lagi di Icebox ini playstyle-nya seperti seorang predator yang mencari mangsanya di sini. Masih flanking, sementara Budimaster berada di area orange, akan bertemu dengan Zar tampaknya di situ. Tapi kita langsung cut ke orang Cut, sementara Zar melakukan push, bertemu dengan Sayo harus tumbang, double kill tampaknya tidak bisa. Vascalis pun memenangkan duelnya, sementara Mika melakukan planting. Hunter's Fury dibuka oleh seorang Vascalis untuk mengusir pemain-pemain Beast, tapi nggak bisa ngebunuh siapa-siapa karena Nakia sudah berada secara aman di belakang Yellow. Sementara Budimaster sudah melakukan defuse, tampaknya langsung di cancel karena memang sangat berbahaya, ada shock dart dan juga banyak sekali perintilan dari pemain Beast untuk menindak diffuse tersebut. Tapi Nakia masih berdansa di balik Yellow. Cut pun standby dengan operatornya, belum menemukan impact shot sama sekali untuk round ini karena memang Beast bermain sangat defensif, sangat sabar. Lu lihat berapa sabar mereka, tapi Nakia dengan killnya ke arah Vascalis. Anarchize pun mengikuti tren seorang Nakia, tapi defusing digagalkan. Apakah Budimaster apakah defuse-nya? Masih defusing, tapi spike diffusernya mati. Dan Beast langsung nge-deny semua harapan dari BTR untuk memenangkan round tersebut. Tadi udah half defuse, habis nge-kill dia nge-defuse lagi seorang Budimaster with the balls of steel, tapi Beast langsung nge-deny hidup dari seorang Budimaster dan defuse-nya pun gagal total di situ. Wah, itu nice try dari Budimaster. Itu momen gila tadi barusan dari Bigetron, di mana itu hampir banget bisa di-stick sama Budimaster, tapi memang ada satu pemain yang melakukan push ke arah spike dan Budimaster harus nge-stop diffuse tersebut, dapetin kill dan coba untuk melanjutkan diffuse-nya di balik Poison Cloud. Tapi Lilo dengan begitu baik mendapatkan kill ke arah Budimaster sehingga spike diffusernya berhasil ditumbangkan, sehingga spike tersebut tidak jadi ke diffuse dan round menjadi tetap milik Beast untuk round ke-8. Dan sekarang round ke-9 melakukan eco round lagi dari Bigetron dan masih bermain dengan tempo yang sama dari Beast. Mereka nggak pernah permainan cepat mendasar, mereka selalu main pelan teratur ya, nggak mau terlalu terburu-buru, masih coba cari formasi, nunggu pemain-pemain Bigetron yang melakukan agresif push mungkin kayak di 2 round sebelumnya, dan coba untuk mengambil terlebih dahulu dari endopusnya karena mau melakukan repositioning ke arah A-side yang udah dijaga oleh Sayo dengan Marshall. Apakah Marshall ini akan sama seramnya seperti Sheriff yang digunakan oleh Sayo dan Cut? Dia udah dapat informasi kalau midnya ini kosong dan Cut
Akankah dia coba untuk melakukan flank atau masih coba untuk nge-hold angle-nya? Karena Beast mereka bermain kontak, mereka walk, ada Recon keluar. Dan ayo kamu melakukan flank tapi harus cover tangan Lilo dan melihat satu pemain di arah elbow. Itu Noisy Boy berhasil ditumbangkan juga oleh Lilo sekarang. Bermain dengan Sheriff lagi dari Fast kali harus tumbang Lilo with the triple kill. Masih bisa begitu kuat, bisa akan mendapatkan 2 kill dan yes he is. Satu pemain terakhir dari Budimaster. Apakah akan menjadi ace pertama untuk hari ini? Dan itu dia Lilo. Berikan ace pertama untuk Beast untuk menjadi mental boost tambahan lagi untuk tim Beast. 6-3. Terpaut 3 angka sekarang dari Bigetron. Dan mereka udah masuk Baiko Cycle. Kalau mereka nggak bisa keluar dari lubang Iko ini, mereka dalam masalah. Dan ini menurut gue tactical timeout yang tepat banget dari Bigetron. Karena mereka udah kehilangan 3 angka berturut-turut dari Beast dan mereka sekarang melakukan full buy dengan sebuah operator dari Cut. Ini adalah tactical timeout yang tepat. Karena ada tactical timeout, artinya kita harus tanya pendapat dari Profesor Frost Misty. Gimana nih, Bert? Iya, ini jelas Bigetron membutuhkan tactical timeout dan ini menyeramkan banget untuk Bigetron. Bagaimana mereka kehilangan early. Early ini adalah salah satu faktor. Ketika mereka kehilangan early, mereka juga kehilangan rotasi. Mereka kehilangan. Jadi kayak ada satu pos yang mereka harus loss dan pada saat yang tepat Zar ini selalu dapetin timing. Mereka bermain dengan konsep. Mereka tahu Bigetron gak ada Sentinel, ada aja selalu pergerakan yang spektakuler. Ya spektakuler karena Zar ini selalu nyelonong boy dan dapetin 1 kill. Jadi Bigetron bagaimana mereka dapetin opening. Jadi pertanyaannya bagaimana mereka ngepanis seorang Zar juga. Dan ya kita lihat aja apakah Bigetron bisa mencari jawaban tersebut. Oke, terima kasih Profesor Frost Misty untuk analisa singkatnya. Karena kita harus melanjutkan nih Realize. Di round ke-10 ini adalah round full buy dari Bigetron. Mereka udah masuk Baiko Cycle. Kalau mereka kalah di sini akan terus berlanjut Baiko Cycle, by Iko. Tapi apakah operator Cut akan laku? Sepertinya tidak. Karena kayak yang gue bilang ini udah beberapa kali Beast itu nggak pernah main terlalu cepat. Mereka selalu bermain dengan default dulu, cari info dulu, memastikan setiap areanya clear dulu, baru mereka memutuskan untuk masuk ke salah satu site ya Relays. Yep, Cut pun tadi nge-expect dan berharap bahwa pemain Beast bakal nge-push ke arah main, tapi memang Beast ini sabar banget sih, udah nggak nge-rush lagi, udah nggak terlalu agresif pun bisa di tone down sedikit, dan mereka bergerak ke arah B yang dimana dijaga oleh 2 satpam di situ, Noisy Boy dan juga Budimeister. Noisy Boy fully kitted, memiliki 2 slow orb dan juga 1 buah resurrection. Jika kameratnya di situ mati, tapi ada Vascalis juga yang bantu, datang dari Snowman, sementara Recon pun dilesatkan oleh Energize, langsung dihancurkan oleh pemain-pemain BTR, sementara Nakia masih sigap untuk ngecari angle-angle tipis atau mencari exposure terhadap pemain BTR yang mungkin bandel-bandel sedikit ya. Pick agresif, langsung dipunish mungkin bisa aja langsung dilakukan. Tapi memang Beast, lu lihat seberapa disiplinnya mereka. Lilo pun nunggu di arah mid untuk menangkap pemain-pemain BTR yang akan keluar. Dan Cut pun masih standby di arah A dengan operator, sementara Zar mulai masuk membentangkan toxic screen-nya. Lilo akan bertemu dengan Sayo, tapi Sayo menangkan duel tersebut. Dismiss out because 1 kill is enough. Budimeister to the smoke, membunuh seorang Mika. Spike is down, dia harus pick it up to plant it, tapi tidak banyak waktu, 13 detik. Zar masih bisa berbicara, 2 kill, 10 detik, 9 detik, harus melakukan planting. Nakia pun langsung menginisiasikan spike plant. Sementara tidak Zar through the smoke, Sayo harus tumbang. Misalkan Cut dan Vascalis berdua saja, tapi Nakia membunuh Cut. Jet counterparty dan Zar, you are absolutely insane. 4 crucial kills to secure the round untuk Beast. Zar double kill, nge-recover, buka Viper Speed, langsung smoke kriminal dan dapat 4 kill di situ. Oh my god, this player is on fire today, Beast. 7-3. Ngeri sih, ini ngeri sih Zara sih, gila itu Ya, Zar. kill ketiga, kill goib ya. Sayo tentunya nggak akan expect kill tersebut datang dari Zar dari balik Viper Speed, dan ini tentunya apa ya, menjadi kabar baik tentunya buat Beast. Benar. Dan ini Bigetron masih belum menemukan jawaban gimana caranya melakukan defense melawan attack dari Beast yang begitu apa ya, nggak terbaca. Mereka selalu main default tuh, lihat tuh, mereka main default. Ya sabar. Gue lagi, meskipun emang areanya ada di area A, tapi cari informasi dulu. Hunter Fury buat share dulu di arah screen-nya. Dan ngepack ke bawah satu pemain, tapi belum berhasil untuk ditumbangkan. Dan masih ada Cut yang menggunakan Bloodstorm. Apakah Bloodstorm ini bisa menjadi pembeda bagi Cut dari Recon dan memilih mundur, dan Lilo
begitu baik, tapi Cut juga langsung membalas dengan one tap Blade Storm-nya. Lihat lagi satu pemain, tapi Nakia udah standby bahwa dia akan keluar dari rafter, bakal kill kedua juga datang. Menuju ke arah Budi Master, Zar juga berhasil dapetin posisi dari Vaskalis, tapi Enarkes bersama dengan Zar melakukan double pick ke arah Sayo dan membuat pertandingan menjadi 8-3. Ini bukanlah first half yang diinginkan oleh Bigetron. Mereka terpaut 5 angka. Sekarang akan menjadi penentuan apakah 4-8 atau 9-3 International Curse. Kita akan saksikan bersama-sama teman-teman. Ini akan menjadi satu round yang sangat penting. Entah itu bagi Bigetron maupun bagi Beast. Karena tentunya Beast ingin mendapatkan angka ke-9 supaya lebih lebih sedikit lebih sedikit sih, supaya lebih memastikan lah first half mereka untuk mereka jalankan nanti di second half-nya roundnya. Tapi The Force dari Lilo, kita dari Budi Master coba ditembak tapi belum bisa connect ke arah Budi Master. Karena Budi Master masih menggunakan teknik jiggle, speciality-nya dia ya, jiggle Budi Master sebutannya tuh. Budi jiggle. Iya, udah masih menunggu dari pemain-pemain Beast masih dengan skema yang sama, selalu dengan skema yang sama. Mereka nggak langsung gedebak-gedebuk masuk ke salah satu side. Mereka masih terus menunggu dan timing yang tepat dari Lilo. Spider Sense-nya berkata bahwa akan ada yang nge-push dan dia switch ke Vandal dan berhasil mendapatkan Sayo. Lilo switch lagi ke arah Tour de Force-nya. Apakah Budi Master akan maju ke arah Green menghampiri crosshair dari Lilo? Karena Noisy Boy di sini coba ingin membangunkan Sayo dan Cut finally operatornya laku sama-sama di resu dua pemain ini dan menjadi 5 lawan 5 lagi dan langsung mundur. Pemain Bigetron yang berada di area bisa Cut jadi di area rafter akan bertemu dengan Nakia tapi nggak sampai miss, tapi Cut somehow masih bisa mendapatkan Zar dari area elbow. Langsung diberikan healing terlebih dahulu. 4 melawan 5 advantage berada di Bigetron Arctic. Sudah ada wall yang dibangun memang, tapi langsung dihancurkan begitu saja. Ada Mika di balik wall tersebut. Tanpa sekali coba untuk swing, dia gagal. Lilo bakal mendapatkan Q, tapi masih ada Sayo di sini beraksi dapetin kill-nya. Kill sudah didapatkan. Ada Viper Speed, tapi Lilo mendapatkan triple kill. Last player standing. 1 melawan 2. Diffuse-nya coba untuk di stick terus karena masih ada Budi Master yang melakukan backup terhadap Sayo. Rekan seteammate-nya Budi Master bersama dengan Sayo finally bisa memberikan keadaan, tapi all thanks to Cut yang mendapatkan 2 kill pertama dengan begitu baik sehingga advantage yang tadinya imbang menjadi keuntungan untuk untuk Bigetron. Meskipun gunain si Zar, cari informasi, cari pick off dan akhirnya mereka bisa langsung dapat entry tersebut. Tapi terima kasih Profesor Frostmisty atas analisis halftime-nya. Sementara kita harus kembali lagi ke second half, masuk ke in-game BTR melawan Beast dan tentu ini Bigetron Mountain to Climb sih ini Bang Kocul. Iya, karena sambil membahas lagi sedikit, karena meskipun Bigetron ada di attacker side gitu kan, tapi masalahnya mereka nggak akan bisa lakukan di attacker side. Jadi menurut gua Bigetron kayaknya nggak mungkin akan bermain dengan tempo atau pace seperti Beast di attacker side sih. Mereka kayaknya akan main sedikit gerasak gerusuk atau sedikit intinya mereka akan bermain stick together langsung menuju ke salah satu spot. Dan seperti yang udah lihat, mereka akan coba untuk bergerak melalui bilongnya dari greennya dan 3 orang masuk lewat undertube dan bertemu dengan Mika. Sama-sama kena ding dan posisinya Sayo belum di-heal karena posisi dari Noisy Boy akan coba untuk membersihkan setiap areanya terlebih dahulu. Udah ada chamber, headhunter dari Lilo. Berhasil mendapatkan satu kill yang kedua bahkan. Gara Budi Master, Spike sudah terpasang. 5 melawan 3. Bukanlah kabar baik tentunya sekali lagi untuk Bigetron melakukan post plan hanya 3 orang di pistol round. Hadapan dengan pemain-pemain dari Beast masih ada 1 peluru dari headhunternya ding. 1 pemain berhasil ditumbangkan dan bahkan di angka 3 Lilo mendapatkan Cut. Nakia juga berhasil dapetin Budi Master meskipun Vaskalis mendapatkan third kill-nya, tapi masih ada Zar yang mendapatkan kill terakhir menuju ke pemain-pemain Bigetron. Membuat Beast mendapatkan pistol round kedua dengan begitu absolut. 9-4. Bigetron sepertinya mulai dipatahkan pergerakan demi pergerakannya di map Icebox nih, Realize. Yap, Lilo nggak butuh ghost. Apa itu ghost? Gue make headhunter gue aja dah. Nih, Sheriff with 0 recoil. Tapi tadi memang first shotnya miss, second shotnya miss, third shotnya langsung dapat triple kill. Itu clutch banget dari Lilo. Langsung numbangin 3 pemain dari BTR. Menjadikan retake lebih gampang. Tapi lagi-lagi
Pastinya BTR dipaksa untuk Iko. Ada Sheriff di tangan seorang Sayo. Lu tahu Sayo bisa apa dengan Sheriff tersebut, tapi lu lihat Lilo bermain sedikit agresif, mewanti-wanti kedatangan dari pemain BTR. Langsung ada recon oleh seorang Pascalis. Lilo bermain cheeky angle, nggak di spot oleh Cut maupun Pascalis double kill. Oh Triple my kill God. untuk Lilo. Dengan ghostnya langsung switch ke arah ghost dan langsung dapat triple kill. Tapi ada Sayo dan juga Noisy Boy di sini. Tinggal berdua saja. They have to do everything for themselves. Tapi Lilo lagi-lagi mengeluarkan headhunternya, kontak dengan Sayo tapi nggak bisa dapat shotnya di situ. Lagi-lagi ingin berduel dengan Sayo. Moving, who's the best here? Tapi Sayo dengan Sheriffnya, lu bisa lihat apa yang dia bisa lakukan dengan Sheriff. Tapi Zar pun langsung nge-shutdown seorang Noisy Boy, menyisakan Sayo seorang diri. So Sayo dengan Sheriffnya double kill. Dan itu pun upgrade arsenal untuk seorang Sayo memiliki Sheriff. Tapi Anarchize dari belakang akan melakukan lurking sedikit. Dan Sayo pun kayaknya nggak bakal expect ada seorang Anarchize di belakang. Tapi nggak akan terkena timing, tampaknya harus nge-cross sebuah barrier orb yang udah dibangun oleh seorang Mika di sini. Turun langsung dan itu merupakan 30 seconds jalan masuk ke arah side. Sayo pun langsung mencurigakan di belakang ada orang, tapi gak kena timing di situ. Masuk lagi ke dalam arah yellow. Wah. Itu ada Nakia langsung nge-swing dan Sayo pun tumbang. Lagi-lagi Sayo itu cukup oke lah buat BTR, maksudnya mereka bisa ngebunuh dua pemain dan tadi Sayo juga dapat Spectre. Tapi lagi-lagi tadi memang Cut dan Pascalis gak ngecek angle-nya seorang Lilo. Lo lihat di sini double kill, langsung switch ke Ghost, triple kill, Budimeister tumbang dan Lilo aware bahwa mungkin BTR bakal Eco, makanya dia langsung agresif, dapat free Eco frag di situ. Tapi gila sih, Lilo benar-benar lagi menggila, 25 Lagi panas, kill. 25 kill. Udah dia dapet tim, bukan Nakia tapi Lilo sekarang yang benar-benar step up dan dia udah punya tour de force untuk melakukan bonus round dan ini menurutku jadi bonus round yang strong untuk Beast. Dengan adanya tour de force tersebut, ini mereka bisa banget sebenarnya untuk bisa dapetin bonus roundnya, tapi Nakia gak expect dengan angle yang begitu apa ya, Noisy Boy, Cheeky. angle begitu cheeky, begitu unexpected lah. Itu spot yang jarang banget dicek ketika ada yang nge-push dari arah belt. Dan Noisy Boy memanfaatkan spot tersebut dengan mendapatkan Nakia yang membuat sulit lagi sekarang posisi dari Beast untuk melakukan bonus round. Dan bahkan Lilo pun masih kayak overthink. Ini di mana ya? Gue nge-pick kemana ya? Dia akan coba untuk melakukan pick dari arah Snowman. Belum, sebenarnya udah ada yang crossing tapi belum ada yang show up dari pemain-pemain Bigetron. Mereka semuanya masih off angle semuanya, masih nunggu. Dan di balik Poison Cloud pun gak ada siapa-siapa. Lilo coba expect spot tersebut dan ada drone udah berhasil dihancurin juga. Bakal Tour de Force ini akan menjadi ancaman bagi Bigetron Arctic. Udah ada wall yang dibangun tapi wall yang dihancurin. Ada Snakebite juga untuk melakukan delay plan dari Beast. Dan Tour de Force yang masih miss the shot. Mika tapi somehow mendapatkan 2 kill. Masih ada Pascalis yang berhasil dapetin Zat. Sekali lagi Mika hampir saja bisa dapetin kill yang ketiga, tapi masih ada Anarchize juga dapetin trade killnya. Berarti Spike sudah dilakukan 2 melawan 2. Lilo coba melakukan wallbang Tour de Force-nya, tapi salah tempat karena Noisy Boy ngeplan cukup dalam dan dia bermain di balik box. Menunggu satu pemain datang ke crossernya itu Anarchize, dan Lilo pun harus tershutdown oleh Budimeister dari arah yellow. Melihat angle yang benar sebenarnya ke arah Noisy Boy, tapi memang Budimeister coba untuk melakukan swing dari arah yellow dan tidak ke-expect timingnya oleh Lilo sehingga Lilo berhasil di-shutdown. Tapi once again menjadi round yang cukup mahal ya, tapi paling enggak lebih baik lah daripada full buy roundnya Bigetron di first half di mana ada 2 Spectre dan juga 1 Guardian dari Bigetron. Tapi kali ini mereka bisa beli full rifle meskipun ada 2 pemain yang menggunakan light shield. Setup post plan dari kedua pemain BTR tadi, Noisy Boy juga tadi bagus banget sih. Mereka sabar nunggu kedatangan pemain ke arah crosshair-nya dan langsung dieksekusi. Itu defensif banget mainnya dan that's what BTR really needs, that kesabaran dan passiveness yang mungkin bisa menangin mereka round demi round. Tapi lo lihat pergerakan ke arah A side di sini, Cut yang akan memimpin penyerangan. Tapi ada Nake yang juga mereplikasi agresif pick yang dilakukan oleh Cut seperti tadi pas di defender side dengan operatornya. Ada Cut di bawahnya tapi nggak ke spot, hanya di spot oleh Noisy Boy dan nggak commit ke fight tersebut. Nake tahu bahwa itu sangat bahaya dan dia mulai mundur. Sedikit lebih pasif lagi Nake kali ini, hanya ingin mencari informasi dengan operatornya dan tentu dia nggak mau commit ke fight yang tersebut karena memang ada setidaknya backup dari Cut. Tapi main BTR udah rotate ke arah B, akan bertemu dengan Zar yang bermain di balik green container, membuka poison cloud-nya dan juga toxic screen untuk menghapus visibilitas dari pemain-pemain BTR. Ke spot oleh Recon dari Pascalis. Sayo pun di sini
langsung maju, tapi lo lihat Cut masih sabar nunggu di arah A side. Sementara Zar naik ke second level, bermain di balik smoke-nya, tapi smoke-nya pun habis. Toksinnya habis dan dia harus bermain sedikit lebih pasif, memanggil teman-teman 30 untuk membantu. seconds Tapi lo left. lihat Cut masih berada di arah A, masih mencari keberadaan pemain-pemain dari Beast, tapi terkena timing. Mika langsung eksekusi seorang Cut yang terkena timingnya tidak pas tadi. Meski itu bisa menjadi flank sangat krusial bagi seorang Cut, tapi Zar langsung ngebunuh Sayo. Pascalis langsung nge-trade, tapi refrag yang cukup cepat oleh Spike planted. seorang Pascalis. Spike plant pun bisa dilakukan dengan relatif sangat nyaman, tapi Pascalis membuka hunter kirinya sedikit sangat early, tapi nggak akan nge-spot siapa-siapa tentu saja. Lailo pun datang dari arah Snowman bersama dengan teman-temannya. 4 lawan 3 situasinya, tentu ngeuntungin Beast. Ada 2 pemain di balik yellow, harus dicari. Recon dilesatkan, langsung attack seorang Pascalis yang harus nge-swing through the smoke. 1 kill ke arah Milo, double kill bakal untuk Pascalis. Tapi Budi Meister langsung nge-backup. Itu triple kill yang dikantongi oleh Pascalis, sangat clutch. Tapi buat Mika dengan wallnya nggak bisa berbuat banyak. Noisy boy closes the round tadi. Pascalis finally stepping up, triple kill. Datang Budi Meister melakukan swing nge-backup seorang Pascalis, dan itu round ke-6 untuk Bigetron Arctic. Meskipun trade mengerikan di mana Hunter's Fury yang dibuka terlalu cepat menurut gua, karena dia tahu wah ini di Snowman ada yang wallbang nih gitu kan. Dia coba mau shutdown orang Snowman, tapi dia nggak tahu kalau itu siapa, dan ternyata itu Lilo Chamber yang bisa render force cabut. Jadi Hunter's Fury-nya bisa dibilang wasted tadi gitu, nggak dapetin apa-apa. Dan untungnya Pascalis stepping up, betul kata lu, triple kill didapatkan. Tapi Beast finally harus mengambil time out karena mereka nggak mau sampai momentumnya hilang. Gimana nih Profesor Frost Misty? Bigetron Time out. mulai ngejar pelan tapi pasti. Lagi on fire banget. Menurut gua kalau dia disupport atau melakukan stack gamble, ini bisa aja Bigetron malah kesusahan, keluarin banyak kan utility, di poking terlebih dahulu. Jadi di sini emang pertanyaannya bagaimana dari tim Beast dapetin entry-nya, karena di 2 round sebelumnya mereka emang udah dapet round-nya, tapi mereka nggak punya map control, cenderung untuk melakukan retake, dan pada akhirnya ternyata keadaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh Bigetron dan menang round-nya dari skenario tersebut. Iya, terima kasih Profesor Frost Terima kasih, Misty Prof. untuk analisa singkatnya di tactical timeout yang diambil oleh Beast. Dan nanti harusnya tactical timeout tersebut akan berjalan di next round. Itu akan menjadi tactical timeout yang penting tentunya untuk Beast, karena mereka nggak mau sampai momentumnya hilang. Karena kalau sampai momentumnya hilang itu akan menjadi sakit hati sih. Tapi Sayo yang expect akan ada push yang dilakukan, 2 kill Double. Sayo juga ingin membuktikan bahwa saya juga bisa stepping up, nggak cuma Pascalis. Langsung updraft 2 kali dari Cut, coba membersihkan semua angle di arah grid secara cepat. Udah dipastikan bersih, bening seperti tanpa kaca. Tapi Nakia dapatkan 1 sheriff kill, langsung di-trade lagi oleh Cut dengan begitu agresif dari arah danger. Yang top screen udah kelihatan juga harus menghilang posisi dari Mika. Menyisakan 1 orang saja, yaitu Anarchist yang di-delete oleh Budi Meister dengan Vandal Elder Flame-nya 7-10. Dan ini adalah ujian untuk Beast menjalani round ke-18 dengan tactical timeout yang udah mereka call di round sebelumnya. Ini akan menjadi strat yang sangat penting untuk Beast, gimana mengatasi attack dari tim Bigetron. Karena kalau mereka sampai kalah, mereka jatuh ke lubang Baiko Cycle, Bigetron bisa banget buat dapetin angka ke-9-nya nih. Benar, tadi BTR SOP run yang cukup baik dari mereka, hanya kehilangan 1 pemain. Tadi juga Beast sempat harus bermain dengan Sheriff dan pistol-pistol yang nggak terlalu substansial. Tapi kita masuk round yang 18, tentu ini merupakan gun round. Nakia pun memiliki Blade Storm-nya, doesn't need it karena dia langsung through the smoke. You cheat, sangat cheeky di situ tampaknya. Langsung nge-delete seorang Cut yang nggak bakal expect ada seorang Nakia yang bakal nembak di situ. Through the smoke, tapi Noisy Boy memiliki asuransi, tapi Nakia langsung nge-delete Budi Meister. Resurrection-nya pun langsung ada korban jiwa lagi meski sudah nge-resurrect seorang Cut di situ. Nakia tapi harus ketek sedikit demi sedikit, tapi langsung di-heal oleh seorang Mika. Sementara BTR udah tanggung banget nge-push A, nggak mau langsung give up. Tapi ada Sayo juga bermain di arah spawn untuk nge-expect lurking tipis yang dilakukan oleh pemain Beast. Sementara Cut sudah berada di arah map, lakukan big push tipis tampaknya, tapi ditangkap oleh Mika. Double kill bahkan. Nakia swinging out, triple kill, menyisakan Sayo seorang diri, nggak bisa berbuat banyak tentunya
Karena ini 1 lawan 5, what can you do? Prove it if you can. Harus melakukan push ke toxic screen yang sudah dibentangkan begitu tinggi oleh seorang Zar. Sementara pemain Beast pun 30 sabar seconds left. karena mereka respect. Sayo bisa nge-punish tapi Nakia 4K. 1 kill to the smoke, 3 kills easily just like that dari seorang Nakia, finally showing what he can do. Wah, Nakia Beast finally bisa keluar dari angka double digit 10 yang begitu yang stuck di beberapa round terakhir. Dan menurut gua sebenarnya tactical timeout tersebut kayaknya lebih condong bukan strategi yang keluar tapi lebih ke cooling downnya Beast sih. Kayak Beast mungkin kayak terlalu panik, komsnya terlalu chaos jadi ngambil tactical timeout. Karena tadi menurut gua pure ya Nakia ya cuma diri dia satu spot, set pakpok gitu kan, dapat 3 kill. Mika juga di backside, pakpok dapat 2 kill. Udah cuma begitu aja gitu. Mereka cuma nunggu pemain Bigetron nyamperin mereka doang. Dan ya kayak gue bilang lebih ke arah cooling down sih kayak tadi dari Beast. Tapi kita melanjutkan round ke 19. Apakah Bigetron bisa menghadang Beast untuk masuk ke angka match point? Karena Cut akan mengisi dari arah tubnya bertemu dengan Enarkes, tapi belum bisa ditumbangkan dari kedua pemain tersebut. Tapi coba untuk dibobeng oleh Nakia di arah tubnya. Cut udah turun tapi side A-nya tahu-tahu udah ada 3 Musketeer datang dari Bigetron Arctic dan Sayo udah berhasil mendapatkan Nakia sekali lagi yang nggak di-expect sama sekali oleh Nakia karena dia masih sibuk sama urusan di mid tadi dan bahkan Cut finally pertemuan kedua bersama dengan Enarkes berhasil ditumbangkan dari Enarkes di tangan Cut. Dan Lilo masih akan aware. Dia terkena timing. Tapi terdengar stepnya oleh Cut. Oke, untungnya udah crossing cabut. Dan memilih untuk melakukan save dari Beast. Nge-save di arah green. Gak mau melakukan kontes karena udah ada Viper Speed juga yang dibuka oleh Budimaster. Dan Cut akan menjaga dari arah flanknya. Tapi seperti pemain Beast, gak ada sama sekali dari mereka yang akan maju ke arah garage. Mereka semuanya standby di arah yellow dan juga green. Melakukan saving. Gak mau sampai ada weapon yang drop. Karena kalau weapon drop, menurut gua ekonomi Beast bisa banget dirusak abis-abisan sih sama Bigetron. Yes, tentu ekonomi Beast mulai menipis jika mereka kalah. Kalau kehilangan senjata-senjata ini tentu mereka langsung melakukan triple save di situ, bersembunyi di balik yellow. Dan tadi tiba-tiba aja udah ada 3 pemain dari BTR gedor-gedor side. Honey, I'm home, langsung masuk ke dalam side ngeplan. Sementara tadi pemain-pemain dari Beast sibuk banget memenangin kontrol mid karena memang mid cukup krusial. Karena kalau lu bisa masuk mid, lu punya banyak banget aja agency. Lu bisa masuk ke tube, lu bisa masuk ke orange, lu bisa masuk ke boiler, ke arah A main. Dan that time frame digunakan sangat baik oleh BTR untuk langsung masuk ke side. Tadi 3 langsung nge-push, triple push. Dan itu sukses banget, bahkan seorang Budimaster langsung garanti dengan Viper Speed. Tapi lu lihat Cut sangat agresif, ditunggu oleh Lilo yang terkena tag recon, harus langsung rendezvous out to safety. Cut pun langsung memenangkan kontrol dari green bersama dengan teman-temannya di sini. Lilo ada trademark yang dipasang, sementara seorang Pascalis mengeluarkan drone-nya, ada poison cloud, ada toxic screen, ada sniper, ada snake bite, bahkan banyak sekali dilakukan tapi ada wall ke arah snowman. Sementara Snowsiboy dan Cut double pick sangat manis di situ, tapi Enarkes pun nggak bisa melakukan pick at 30 HP, very low. Sementara Snowsiboy melakukan plant spike, namun Enarkes masih bisa hidup, tapi ada Cut yang memenangkan timingnya. Mika harus tumbang, langsung nge-swing dalam pada Enarkes, triple kill untuk Cut, menyisakan Nakia seorang diri yang di-hunt down oleh Cut. 4 kills for this wonder child. Cut is stepping up again di round kali ini. Oh my god. Keren. Oh my god, Bigetron benar-benar stepping up round by roundnya. Dan ini kayaknya akan jadi half buy dari Beast, mengingat ekonominya yang nggak stabil dari kelima playernya. Ada 3 orang yang punya ekonomi lebih, ada 2 orang yang tidak punya ekonomi lebih, dan mereka memilih untuk melakukan mix buy dan menjalani round ke-21. Apakah Bigetron ini kalau sampai Beast kalah di sini artinya 10-11, dan di next round sebenarnya ya Beast masih bisa full match, tapi berbahaya. Ini Beast juga benar-benar harus menemukan jawaban. Tapi oke, Cut finally berhasil ditumbangkan oleh Lilo, yang gue bilang dia harus bermain seperti Flip Zedar dan juga Severin, bermain chamber agresif dan berhasil dilakukan. Dan bahkan Nakia mendapatkan one tap Black Storm-nya ke arah Noisy Boy. Updraft 2 kali, caps pakai motor. Gak mau lama-lama di situ, gak mau sampai kena threat lagi. Tapi masih ada Sayo dan angle-nya Zar begitu mantap. Angle tipis, setipis iman saya kalau kata Jamalism Cash. Berhasil menumbangkan satu pemain yaitu Sayo. Buat ini menjadi 2 melawan 5. Tiba-tiba saja Beast
menunjukkan bahwa mereka tidak akan membiarkan Bigetron mengejar. Mereka akan mengamankan match point terlebih dahulu daripada Bigetron. Dan sudah ada Aldron. Tapi kayaknya Aldron tersebut gak mengetahui posisi dari Lilo yang berada di Snowman. Vaskalis bersama Budimeser lagi mencar nih. Lagi pisah ranjang dia nih Budimeser sama Vaskalis. Tapi ketemu berhasil diamankan killnya oleh Zar. Timingnya berkata lain dan Vaskalis pun bahkan harus down di tangan Lilo. Yang lagi begitu hot. Lagi begitu dapat banget ini aimnya. 9-12, Bigetron masih bisa membeli beberapa ekonomi. Ini mereka bahkan masih bisa beli ekonomi sampai overtime pun masih bisa sebenarnya dari Bigetron karena ya ekonominya masih banyak banget. Tapi mereka udah tentunya nggak boleh kalah lagi tiap roundnya di 3 round terakhir ini. Dan Beast, aduh ini kenapa gue setiap lihat angka 12 di Icebook tuh saya selalu ingat momen boom gitu, 1 round away gitu kan. Dan ini yang harus diperhatikan sih sama Bigetron sih. Apakah mereka bisa mengejar atau tidak sih, Relax. Yep, bisa jadi boom Onyx lagi terreplikasi di sini, tapi ada Hunter's Fury yang dibuka oleh Enerkais. Nge-tag Sayo dan harus tumbang di tangan Hunter's Fury. Sementara Zar pun membuka Viper Speed-nya, nge-deny access ke arah Crane dan Green. Sementara itu mereka akan bermain tanpa Sayo. Undoubtedly one of the strongest aimer di side dari BTR. Dan lu sadar tadi previous round itu Beast menang flawless, yang artinya ekonomi mereka mulai membaik, sementara BTR pun harus memutar otak mereka untuk langsung nerobos side-side yang dijaga oleh Beast. B is a no-go karena memang udah langsung di Viper Speed oleh seorang Zar, ditutup aksesnya. Nakia bermain di boiler dengan operatornya di situ. Akan nge-spot 3 pemain dari BTR tapi terkena timing. Dia langsung mundur karena dia nggak bakal tahu ada 3 pemain BTR yang nge-push. Mereka jalan-jalan di arah mid, menangin boilernya. Orange di wall, langsung nge-swing. Mati Enerkais, harus tumbang. Budimeser mendapatkan kill tersebut. Sementara wall, counter dari Mika langsung nutup akses ke dalam side, tapi Nakia miss his shot. Sementara itu BTR gedor-gedor pintu dan asin, tapi Nakia dengan operatornya cuma harus tumbang. Si Boy pun begitu juga mendapatkan kill. Budimeser bersamaan 3 lawan 2 kali ini. Lilo dan Zar harus melakukan clutch untuk menyelamatkan Beast dan memenangkan match kali ini. Tapi Zar dan Lilo, we know what they can do. Spike pun belum di-plan, tapi Lilo dapat timingnya membunuh Vaskalis. 2 lawan 2 kali ini Lilo masih bisa melakukan double kill-nya. Tapi Noisy Boy harus melakukan planting. Spike dengan 37 HP, tak bisa berbuat banyak. Tapi Lilo, you know what he can do. Lilo, this is it. It's your chance, Lilo. Triple kill untuk Lilo menutup map kali ini. Dan Beast langsung memenangkan map yang pertama yang kita gak expect mereka bakal menang, dan mereka do it, bertanggung jawab atas pilihan map mereka sendiri. What a game, what a showing from Beast. Bermain lebih pasif, bermain dengan informasi, gak ngerasa gerusu, dan akhirnya they are rewarded with it. Like you can see how happy they are di situ. Wah, keren. Gila nih. Wah, really? Ini dia. Yes. Apakah guys ya ini adalah teori eksperimental dari seorang Lilo dengan Chamber? Karena gue lihat last result pertama kali kayak Lilo pakai Chamber ketika mereka berada dengan Boy With Love, dia langsung 22 kill, dan ini juga first time Chamber dipakai Lilo dan benar-benar on point. Jadi kali ini yang gue sebutkan notes untuk tim Beast adalah salah satu concern gue, bagaimana mereka tuh sering banget ganti-ganti role dari masing-masing playernya, kayak nggak punya identity. Kali ini benar-benar works banget dari seorang Lilo. Apalagi kita lihat mungkin di second half dia dapat 3 kill, next round dia dapat 3 kill, di last round dia dapetin clutch dan multiple kill. Dan satu faktor lagi di second half menurut gue, mereka emang menang pistol round, mereka dapat momentumnya. Benar. Satu lagi, ada satu momentum kayak klik banget dari tim Beast ketika mereka tactical pause, mereka langsung on. Memang bener kata Kocil, poinnya adalah ini nggak ada taktik yang gimana-gimana, anaknya di atas gen dapetin 2 kill, that's done. Dan menurut gue yang mengerikan dari tim Beast ini, mereka gila banget untuk tackle gamble. Mereka simpen ultimate-nya, mereka benar-benar simpen dan memenangkan round demi roundnya sampai match point. Dan sambil ngebahas nih, ternyata kita sudah mendengar ada scoreboard, karena nih menurut gue scoreboardnya ini gila banget. Lilo 30 kill. Dan gue ngelanjutin yang tadi, ketika mereka di last round mungkin emang crumble dikit ya, Bigetron bisa recovery, tapi lihat Viper Speed keluar, Hunter's Fury keluar,
dan mereka punya space freedom yang banyak banget. Mereka langsung bisa fokus ke satu side lain ya, walaupun tim Bigetron udah bisa kayak comeback, mereka pelan-pelan nyusul di second half, tapi menurut gue ini masih kurang. Ini kayak where's the others? Hanya Cut yang nonjol, dapetin 1-2 kill, Sayo kayak hot and cold, dapetin kill, kena trade. Dapetin kill, kena trade. Dan menurut gue kayak nggak ada taktik yang paten banget dari tim Bigetron sendiri. Mereka memang sempat ngepanis beberapa kali di second half, tapi baik lagi mereka nggak dapetin momentumnya, mereka kalah ekonomis. Sedangkan dari tim Beast, gue suka banget dari start bagaimana mereka memainkan konsep, mengetahui adaptasi dari tim Bigetron ini. Nggak ada Sentinel, kita manfaatin aja. Dan masalahnya bukan hanya manfaatkan aja, bagaimana mereka switch komunikasi dari telegraph satu sama lain untuk memberikan info. Oke, kita take control di satu sisi dulu, kita kontrol di satu side terlebih dahulu, baru kasih space, kasih komunikasi. Oh, ini udah ketarik, dan Zar di waktu yang tepat langsung masuk ke arah kitchen, masuk ke arah mid, dapetin entry, dan pada akhirnya Zar langsung call juga ke temen-temennya untuk langsung commit di satu tempat, execute. Dan ya, Bigetron benar-benar kewalahan di first half. Menurut gua dari Beast, mereka menang totally di first half, plus dapetin momentum di second half, yaitu pistol, dan plus tadi taktikalnya udah itu jadi kunci segalanya tuh. Tim Beast sendiri udah snowball, plus ya kita punya banyak ultimate. That's that. Pertama tuh tim Beast. Ya gue setuju sih sama poin lu, Prof, gimana kayak Bigetron tuh menurut gue satu taktikal satu strat atau game plan dia yang wow banget adalah distraction di arah mid sih. Kayak ada Cut kan di atas tuh, terus masih ada satu pemain di arah midnya kalau gue nggak salah, dan pemain Bigetron walking gitu bertiga ke arah A side. Dan itu doang menurut gue yang taktik yang kayak wah ini mantap sih gitu. Tapi seterusnya tuh nggak ada yang gimana banget lagi gitu dari Bigetron. Mereka selalu bermain dengan kayaknya strat default mereka yang udah mulai terbaca gitu kan oleh pemain-pemain dari Beast. Itu gampang banget di shutdown satu-satu, agresif pick dari Lilo, seperti gue bilang, mereka kayak lu main chamber lu harus bener main kayak Flipsider sama Severin gitu kan, main agresif, ngepick, dapat info cabut gitu, dapat kill cabut. Dan itu dilakukan oleh Lilo di arah B main tuh, di arah green itu bener-bener dilakuin sama Lilo. Bahkan dia selalu jaga di arah Snowman, kalaupun memang dia akan ngelepas di arah B side, dia akan jaga dari Snowman, dan itu selalu dapetin impact di arah Snowman tersebut dari Lilo. Dan sorotannya seperti kita sudah siap untuk kita saksikan dari sorotan di map pertama hari ini, di mana sekali lagi Lilo benar-benar individualis step up. Dari tadi kita bahas kan Nakia, tapi Lilo menunjukkan bukan Nakia saja yang bisa step up, saya juga bisa step up. Dan terbukti menurut gua Lilo yang menjadi apa ya, gear pertamanya yang muter tuh Kak untuk membawa Beast yang kayak ayo teman-teman, ayo kita melangkah map pertama, baru disusul sama Zar, disusul sama Nakia gitu. Kayak yang mengawali semuanya adalah Lilo gitu, yang selalu dapetin multi kill demi multi kill dari first half sampai ke second half juga sama. Lilo selalu mendapatkan opening kill yang penting sih menurut gue. Ya, gue merinding sih lihat Beast main sebenarnya. Oke, gue nggak expect Beast menang. Tapi Beast ini positif banget, soalnya mereka bermain sebagai unit di map kali ini menurut gue. Semuanya itu step up, mau itu nge-frag atau cari informasi. Lu lihat Zar, cara mereka masuk ke side, cara mereka menang itu nggak serta-merta gerasa-gerusu agresif ngandelin Nakia doang. Lu lihat tadi Zar masuk ke kitchen, dapat info, dapat entry, langsung Viper Speed. Lu juga lihat Lilo bisa step up, cosplay Severin dan Flip Jeder dia bahkan di situ. Jadi menurut gua kalau Beast bisa mempertahankan sistem ini, mereka itu nggak langsung harus bergantung sama Nakia lagi. Mereka bisa bermain seperti ini, cari info, gunain Zar untuk cari lurking tersebut. Apalagi tadi BTR pun nggak punya anti flag yang cukup kuat, dan Zar tiba-tiba udah ada di kitchen, Viper Speed di second level, dapat side. Itu nggak serta-merta butuh jet dash dari seorang Nakia kayak gitu. Dan ini positif banget sih dari Beast, dan gua merinding banget lihat Beast main ini. Oke, kita sudah melihat dari map pertama yang dimenangkan oleh Beast dengan skor 13-9. Dan sebelum kita melanjutkan map kedua, teman-teman, kita akan beri sejenak. Jadi pastikan semuanya stay tune terus tentunya di Valorant Challengers Indonesia stage pertama, karena kita akan kembali lagi after the break.